Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa berjumpa dalam sebuah acara yaitu berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK Hebat. Bagaimana Bapak Ibu, setelah dari pagi sampai siang ngajar masih tetap semangat? Semangat ya. Alhamdulillah. Sebab tanpa kesemangatan Bapak Ibu, mungkin siswanya juga akan tidak terinspirasi ya Bapak Ibu. Anak-anak juga malah tambah loyo begitu. Karena kita adalah lokomotif dari pendidikan di SMP Negeri 2 Wangun. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai untuk acara ini. Judulnya Bapak Ibu yaitu implementasi 7 jurus BK Hebat. Motonya yaitu bimbingan tepat generasi hebat. Oke. Tujuan dari berbagi praktik baik pada siang hari ini yaitu mengenalkan 7 jurus BK Hebat kepada Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kerjasama. Sebab inti dari 7 jurus BK Hebat ini adalah bagaimana stakeholder yang ada di SMP Negeri 2 Wangun itu mampu bekerja sama untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Kemudian yang ketiga, kami juga ingin berbagi cerita tentang apa yang sudah kami sampaikan kepada siswa-siswi di kelas 8C dan di kelas 8D tentang jurus-jurus yang sudah kami sampaikan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita, Bapak Ibu mohon maaf, saya jadi grogi. Metode yang akan kita sampaikan yaitu metode ARKA Bapak Ibu. Aktivitas, kemudian refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi. Begitu nih, ARKA atau bahasa Inggrisnya experiential learning. Begitu nih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke yang pertama yaitu aktivitas, kita relaksasi dulu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita relaksasi. Bapak Ibu tangannya coba kedua tangan memegang, terserah Bapak Ibu. Mau seperti ini boleh, mau seperti ini boleh. Iya, saling berpegangan. Kemudian pejam mata Bapak Ibu. Pejam mata, kosongkan pikiran. Tarik nafas pelan-pelan. Tahan. 3, 2, 1. Hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Mulut Bu. Rasakan semua energi itu merata dalam tubuh kita. Pastikan seluruh badan Ibu rileks dan siap menerima kegiatan. Buka mata pelan-pelan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Aktivitas. Kita akan melaksanakan simulasi kolaborasi. Simulasi kolaborasi yaitu Bapak Ibu nanti saya minta tolong berkelompok 5-7 orang. Di sini ada 4, 8, 12, 16. Berarti 66 nggih? Bisa nggih? 66. Kemudian Bapak Ibu nanti akan mendapatkan ini Bapak Ibu. 1 paket kartu bermain peran. Ini ada kartu peran. Di sini ada kartu kasus. Begitu nggih? Kemudian nanti Bapak Ibu tidak boleh menyebutkan karakter peran Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup menyebutkan namanya saja. Namanya nanti di mana? Yang ada di sini Bapak Ibu. Boleh nanti disebutkan. Tapi nanti di bawahnya ada karakter, orangnya seperti apa, jangan disebutkan. Itu rahasia Bapak Ibu. Gitu nggih? Setelah itu kartu kasus dikocok. Kemudian ambil 1, monggo Bapak Ibu saya ajak dengan peran Bapak Ibu
diskusikan masalah yang sudah dipilih. Satu masalah 5 menit. Atau mau berapa menit? 5 menit cukup? Iya. Misalnya 3 menit kok sudah selesai, kesepakatan sudah didapat, ambil satu kartu kasus lagi. Silakan dibahas. Ingat Bapak Ibu, mengemukakan pendapat, bersikap sesuai dengan peran Bapak Ibu yang ada di kartu. Tidak boleh keluar dari situ. Begitu Bapak Ibu? Oke, sekarang monggo Bapak Ibu bisa berkelompok berenam-enam. Monggo. Baik Bapak Ibu, sudah dapat kartunya semua nggih? Nggih. Buka kartu yang warnanya biru dulu. Oh, kartunya duluan. Ya, nanti kalau sudah lagi diskusi boleh makan mendoannya, Pak. Iya, monggo. Malah lebih enak. Sebentar, Pak. Sudah? Sudah dibuka? Seperti ini saja. Kemudian dibalik. Kartunya ini jangan diikut. Ditaruh aja. Ya, kartu yang ini ditaruh, terus dikocok. Ya, kocok. Yang satu tahu nggak usah, karena nggak ada namanya sih. Sudah? Kalau sudah Bapak Ibu, ini kan sudah nggak tahu ini perannya nanti sebagai apa. Silakan dibagikan kepada masing-masing satu-satu. Ya. Dan itu rahasia Bapak Ibu. Silakan dibaca. Gak apa-apa Mbak, karena 7 orang. Iya. Monggo dibaca peran Bapak Ibu masing-masing. Gak boleh ngintip ya, gak boleh ngintip ya. Oke. Silakan. Dalam Bu. Kalau sudah silakan. Secara bergantian Bapak Ibu memperkenalkan nama peran Bapak Ibu. Silakan. Ya, perankan. Aku kan harus cerita ki kalau Bapak. Iya. Sudah memahami peran? Sudah ya. Nanti saya bersikap berucap seperti apa sudah ya. Silakan ambil kartu kasus. Bapak Ibu, silakan ambil kartu kasus. Oke, sobek aja. Terus bagian yang paling depan ditaruh aja karena kosong. Kalau sudah dikocok lagi. Monggo. Ya, sesuai pesanan saja monggo. Sudah Ibu? Sudah cukup? Bapak-bapak sudah cukup? Silakan taruh di tengah, ambil yang paling atas. Oke. Satu saja. Enggak, satu. Satu untuk bersama. Iya. Ya. Silakan. Langkah keempat Bapak Ibu, lakukan diskusi untuk memecahkan masalah yang ada di kartu kasus. Silakan salah satu dari anggota membacakan kasusnya. Sesuai peran Bapak Ibu, silakan pecahkan kasus tersebut. Ya, kami di sini tidak memiliki wadah untuk menampung aspirasinya, minatnya. Baiknya kita menjadikan keluar supaya mencari kegiatan yang sesuai. Anak ini ada mengesahkan dulu berapa orangnya punya bakat cerdas istimewa, memiliki minat.
Eskul yang ada di sini Pemanggilan itu jangan sampai pelatih kita kembali kembali. atau cari tempat Nggak ada. Yuk, ya saya sebagai ibu pengalaman ya. tetap dari sepeda sekolah. Jadi Ekstranya ada juga yang saya kira misalnya tempat kan kurang mendapatkan perhatian yang lebih dari itu. Dan Berdasarkan nanti dibacakan. sampai rumah anaknya sampai babak berdasarkan belur. ukurannya Nah dengan kita sebagai orang tua harus bagaimana? berdasarkan Misalnya siswa ya, ini kalau sudah siswa berdasarkan saya temennya ya, itu, ya. maaf ibu, bukannya apa ya? berdasarkan Apa peran ya? Kan tinggal dibacakan satu-satu. Ini ada anak yang punya masalah seperti ini, padahal fasilitas di sekolah tidak ada, minatnya tidak bisa ditampung. Saya tidak terima ini. Saya akan jadi melaporkan ke dinas pendidikan. Anak saya Baik Bapak Ibu, waktunya sudah tidak terasa lebih dari 5 menit. Aktivitas kita akhiri. Nah, kemudian kita coba refleksi nih Bapak Ibu. Oke. Yuk kita diskusikan dan gali makna. Yang pertama, apakah diskusi tadi berjalan lancar? Lancar ya. Lancar. Oke, terima kasih. Yang kedua, Bapak Ibu, apa tantangan terbesar dalam proses diskusi tadi? Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat? Mungkin dari kelompoknya Bu Henry. Mencari solusi. Mudah mencari solusi. Mencari solusinya, Bu ya? Lebih mudah. Lebih mudah. Oke. Kelompoknya Pak Imam, tantangan terbesar apa, Pak? Oke, Pak. Mungkin ya ini Pak Imam sulit mengungkapkan dengan kata-kata gitu ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana Anda menghadapi dan menyelesaikan hambatan dalam diskusi, dalam kolaborasi tadi? Musyawarah? Pendapat orang lain. Oke, tidak. Maka ditarik kesimpulan. Oh begitu. Oke Bu, terima kasih. Dari kelompoknya Bu Anggun? Kita sama-sama saling mengeluarkan pendapat ya. Musyawarahkan Oke. dan menarik kesimpulan. Oke. Meru anggota Yang keempat, bagaimana keterlibatan anggota tim? Aktif semua. Oke. Pak Budi aktif? Tapi ini mandatnya iya. Ya perpanjangannya terlalu berbelit-belit. Perpanjangannya Oke. Kelompoknya Bu Heri gimana? aktif Aktif, tapi Mbak. yang satu mandan mogok juga itu yang satu. Oh. Sesuai dengan hati nurani Oh, kelasnya. iya. 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 Berarti perlu penjiwaan lebih lanjut ya Bu ya. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dan yang kelima, bagaimana hasil diskusinya? Apakah menghasilkan sesuai dengan harapan? Iya. Iya. Oke. Bisa dibacakan kasusnya mungkin dari kelasnya kelompoknya Bu Herni. Exco yang tak mewakili bakat. Seorang murid memiliki bakat istimewa dalam bidang tertentu, misal animasi, robotik, atau musik tradisional. Namun tidak tersedia kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai di sekolah, sehingga potensi tersebut tidak berkembang optimal. Solusinya apa Bu di kelompoknya Bu Herni? Tadi berdasarkan kelompok kami, diskusi kelompok, bahwa solusi yang pertama adalah kita tanyai dulu anak tersebut ada berapa orang yang berminat dalam kegiatan misalkan robotik, apa MP atau taekwondo yang tidak ada wadahnya di sekolah kita. Setelah itu kita rembuk atau panggil orang tua, diskusi bersama orang tua bahwa anak ini memiliki bakat tetapi tidak ada penyalurannya di sekolah karena tidak memiliki wadah. Kemudian yang ketiga, solusinya adalah orang tua bersama sekolah bersama-sama mendampingi anak tersebut dengan mencarikan. Salah satu contohnya misalkan ekstra musik kita kan nggak ada ya Pak. Maka kita menyewa tempat di Budi Sound System. Budi gitu. Sound. Ya, ya.
Dan itu pun kita harus mencari orang yang pelatih yang profesional yang sudah bersertifikat sehingga nanti kita mendapatkan pendanaan dari bos untuk memanggil pelatih tersebut. Oke. Dan dari sekolah pun tetap memperoleh salah satu pembina untuk mendampingi kegiatan tersebut. Itu yang berdasarkan tim kami. Monggo mau menambahkan, Bu Enda? Ada mau menambahkan? Sudah cukup? Oke Bapak Ibu, kita berikan aplaus dulu untuk kelompoknya Ibu Erni. Kita dengarkan pula kelompoknya Bu Mulyo, monggo. Bu Ninik. Itu baca kasusnya. Dipegang dulu nggak apa-apa. Ya. Kasusnya itu permainan kekerasan saat istirahat. Beberapa siswa sering bermain permainan fisik saat istirahat yang berujung luka-luka. Orang tua protes, tetapi siswa mengatakan mereka hanya bermain dan tidak bermaksud menyakiti. Gitu. Untuk solusinya mungkin tadi? Solusinya Dimusyawarahkan, kemudian dicari bukti-buktinya. Kalau memang terjadi luka, kemudian dipertemukan antara pihak sekolah dengan pihak orang tua yang siswanya mengalami cedera. Setelah itu kita cari musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kita akan meningkatkan pengawasan terhadap siswa, terutama di saat jam-jam istirahat. Gitu. Oke. Terima kasih. Kita aplaus juga untuk kelompoknya Bu Mulya. Terakhir kelompoknya Pak Imam, Pak Budi, monggo. Ya, terima kasih. Ini dari kelompok kami ini masalahnya tentang ekskul dihapus karena anggaran. Jadi beberapa ekstrakurikuler harus dihentikan karena alasan efisiensi anggaran. Padahal ekskul tersebut menjadi tempat bagi siswa untuk menyalurkan bakat dan emosi. Jadi menurut kami setelah kami diskusi panjang dan lebar, kali tinggi kali lebar, ya, itu saya kira ekskul sangat tidak tepat untuk dihapus, gitu ya. Jadi ya karena ini kan kebutuhan siswa, gitu. Dan hapus kan harusnya peruntukannya untuk siswa, gitu, ya. Jadinya nggak boleh dihapus itu ekskul. Harusnya yang dihapus itu mungkin program yang lain, contohnya honor kepengawasan, ya kan? Ya. Konsumsi guru itu harus dihapus itu ya. Jadi kita sepakat bahwa ekskul tidak boleh dihapus. Kalaupun mau dihapus ya mungkin terpaksanya itu harus ya jangan ekskul yang vital. Ekskul pramuka itu kan sangat penting sekali bagi siswa. Betul. Tidak boleh dihapus itu. Ya. Saya kira itu kita sepakat ya. Itu fakta di saya. Terima kasih untuk kelompoknya Pak Imam atau Pak Budi. Kita berikan aplaus juga Bapak Ibu. Ternyata kalau sekolah punya masalah, tapi kita bisa berkolaborasi, insya Allah masalah menjadi ringan dan bisa menemukan solusi yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Begitu nih Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Itu adalah kegiatan yang kedua, yaitu refleksi Bapak Ibu. Sekarang kami mencoba ke kegiatan yang ketiga, yaitu konseptualisasi. Kita akan berbicara tentang esensi layanan BK di sekolah. Dasar hukumnya 2 Bapak Ibu. Permendikbudrismen nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Disampaikan, peraturan ini menegaskan bahwa semua guru wajib menjadi pembimbing. Yang selanjutnya akan disebut guru wali. Gitu nggih. Jadi tugas guru wali adalah membimbing. Guru wali itu tidak bekerja sendirian, tapi berkolaborasi dengan guru BK dan guru wali kelas. Begitu nggih? Tujuannya adalah untuk memastikan kesejahteraan murid dalam hal
sosial emosionalnya ya secara berkelanjutan sampai lulus. Berarti guru wali itu dari kelas 7 sampai kelas 9 ya orangnya sama, siswanya juga sama. Begitu nggih. Itu yang kedua adalah Permendikbud nomor 111 tahun 2014, ini khusus untuk guru BK berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan layanan BK di sekolah. Begitu nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa ya guru sekarang jadi pembimbing? Iya, jawabannya di Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025. Bahwa Bapak Ibu menjadi guru wali. Baik Bapak Ibu, karena semua guru adalah pembimbing, maka kita perlu kolaborasi Bapak Ibu. Ya, perlu kolaborasi, perlu kerjasama antara guru dan guru BK. Apakah ini meninggalkan peran guru BK? Tidak. Tapi saling bekerja sama. Masing-masing antara guru dan guru BK itu masih memiliki pelayanan khusus. Kalau guru kan mentransfer ilmu, menyampaikan ilmu dalam aspek kognitif dan akademik. Sedangkan guru BK itu lebih ke pembimbingan yang berfokus pada aspek psikologis, kemudian sosial emosional dan jenjang karir. Begitu nggih. Karena namanya murid itu kan permasalahannya macam-macam nih, sehingga perlu kerjasama antara guru dan guru BK. Kemudian Pak Abdul Muti itu merespon karena apa? Guru BK itu masih sedikit Bapak Ibu, tidak seimbang dengan jumlah siswa, sehingga ada jalan tengah yaitu adanya guru wali. Kemudian untuk memberikan kompetensi yang lebih, maka Pak Abdul Muti ini melalui 7 program yang dicanangkan, yaitu adanya 7 jurus BK hebat. Jadi 7 jurus BK hebat ini adalah bahan materi yang nanti akan diajarkan ke seluruh guru Bapak Ibu. Guru kelas juga nanti di SD. Guru mapel yang ada di SMP maupun di SMK atau yang sederajat. Oke, tujuannya Bapak Ibu meningkatkan kompetensi guru bimbingan dan konseling, dan yang kedua meningkatkan kompetensi guru kelas dan guru mata pelajaran. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan khusus guru, yaitu untuk menyelenggarakan pembelajaran bernuansa BK. Bukan hanya transfer ilmu, materi disampaikan melalui metode yang ada, tapi di dalamnya juga harus ada nuansa BK-nya, nuansa pembimbingannya maksudnya. Begitu nggih? Nah, ayo kita mengenal 7 jurus BK hebat Bapak Ibu. Ya, ini motonya. Pertama, jurus yang pertama, kenali potensi Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu diminta untuk mengeksplorasi, membantu murid mengeksplorasi potensi minat dan bakatnya melalui 2 tes Bapak Ibu, kecerdasan majemuk dan gaya belajar. Jurus pertama, kenali potensi. Jurus kedua, kelola emosi Bapak Ibu. Ya, masih masuk di FYP, kepala sekolah perempuan yang memukul siswanya sampai satu sekolahan anaknya mogok semua nih Bapak Ibu. Nah, mungkin salah satu obatnya adalah kelola emosi. Nah, tujuannya di sini Bapak Ibu terampil menerapkan bimbingan langsung kepada murid. Ya Bu, biar tenang Bu. Pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Ada yang tahu Bapak Ibu resiliensi itu apa? Resiliensi? Resiliensi daya lenting Bapak Ibu. Tahu apa balon yang ada di dekat jembatan? Itu kalau dirobohkan, dia kembali lagi kan?
Anggo, itu adalah daya lenting. Ternyata murid itu membutuhkan yang namanya daya lenting, terutama bagaimana mereka belajar ground mindset. Pada baik tarik ulur ya. Tarik ulur Bu? Enggak juga sih Bu, beda. Nggih. Ya momentum Bu, nggih, momentum. Kemudian jurus keempat, jaga konsistensi. Iya. Ini paling susah kalau menurut saya. Nah itu. Oke. Kemudian jurus yang kelima, jalin koneksi Bapak Ibu. Ini lebih ke konseling Bapak Ibu. Ada namanya nanti kita belajar konseling realita. Ini kok nggih. Nah, jurus 1 sampai 5 ini diperuntukkan guru kepada siswa. Gitu nggih. Jurus ke-6, bangun kolaborasi. Ini Bapak Ibu guru harus bisa menjadi penghubung partisipasi semesta antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan stakeholder yang memang perlu diajak kerjasama. Begitu nih Bapak Ibu. Kemudian jurus ke-7, menata situasi. Tujuannya apa? Sekolah, biar sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Jurus 6-7 itu stakeholder Bapak Ibu. Seluruh komponen itu harus saling bekerjasama. Nggih, warga sekolah. Orang tua juga kita ajak untuk menata situasi agar sekolahnya aman, nyaman, dan menyenangkan. 7 jurus sudah hafal Bapak Ibu? Jurus pertama, kenali potensi. Jurus kedua, kelola emosi. Jurus ketiga, iya, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Jaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Ya, kita dengan siswa itu harus bisa menjalin koneksi, bukan hanya sekedar guru dan murid, Bu. Kemudian yang keenam tadi, bangun kolaborasi, dan yang ketujuh adalah menata situasi. Oke Bapak Ibu, kami akan mencoba berbagi praktik baik nih Bapak Ibu. Untuk materi sudah 7 jurus bagai hebat. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Oke. Tadi saya, Bapak Ibu, saya mengimplementasikan jurus 2 dan jurus 4. Jurus 2 tadi apa ya? Kelola emosi, betul. Yang ke jurus keempat? Jaga konsistensi. Betul Bapak Ibu. Sudah makan mendoan kayaknya Pak. Puasa. Waduh. Untuk kelola emosi kami di kelas 8D, dan untuk jaga konsistensi kami di kelas 8C. Untuk laporan kami mencoba menggunakan metode STAR ya Bapak Ibu. STAR itu situasi, tantangan atau tugas, A-nya adalah aksi, R-nya adalah result, hasil dan refleksi. Nanti kami coba terangkan satu persatu. Untuk situasi Bapak Ibu, ternyata di kelas 8D itu tentang emosinya itu masih banyak yang iseng. Seperti alat tulis itu disembunyikan, ngambil ballpoint, tidak ngomong, begitu nggih. Terus sepatu sering disembunyikan. Termasuk susu MBG Bapak Ibu. Itu juga ada yang masih iseng, sering diambil. Kemudian juga masih ada beberapa umpatan yang kurang terpuji Bapak Ibu. Berkata A, berkata B, begitu nggih. Yang kemudian menimbulkan permasalahan. Begitu nggih. Jadi situasinya di kelas 8D seperti itu. Kenapa kami mencoba mengaplikasikan jurus kedua? Karena situasi di kelas 8D seperti itu. Kemudian yang jurus keempat di kelas 8C, situasinya itu masih banyak murid yang tidur larut malam karena asik menggunakan HP. 80% Bapak Ibu. Masih sangat-sangat belum tidur kalau belum scroll HP.
Kemudian masih banyak murid yang belum memiliki kebiasaan sholat zuhur berjamaah di sekolah. Masih harus dipaksa baik oleh guru mapel ataupun biasanya wali kelas. Nah, kondisi situasi seperti ini kami mencoba untuk menerapkan jurus keempat, yaitu jaga konsistensi. Itu situasi Bapak Ibu. Oh maaf. Kemudian tantangannya atau tugas kami membantu murid kalau kelola emosi, membantu murid mengenali dan mengelola emosinya sendiri. Kami ajari seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu otak kita ada berapa bagian? Oke. Itu kalau kemarin kami mempelajari, ternyata otak kita ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama neokortek. Iya. Yang kedua limbik. Yang ketiga adalah otak dinosaurus atau reptilian brain. Kemudian kalau penjelasannya, neokortek itu adalah otak yang berpikir logis, mencari solusi, begitu nggih, dan memecahkan masalah. Sedangkan yang limbik itu tentang perasaan Bapak Ibu. Ada sedih, ada males, ada kemudian mungkin kecewa dan lain sebagainya. Kemudian reptilian brain itu adalah otak kita yang paling primitif. Kalau marah ya sampai lempar barang. Kalau sedih mungkin sampai histeris. Begitu nggih? Sampai kejang mungkin. Sampai apa namanya itu bahasanya? Tantrum, begitu Bapak Ibu. Kalau anak kita sedang tantrum berarti apa? Reptilian brain-nya yang sedang menguasai. Nah, sekarang bagaimana cara menguasai agar kita bisa mengelola emosi? Untuk pakai tangan ya Bapak Ibu. Kalau ini 4 jari ini kita umpamakan neokortek. Kemudian jari jempol ini adalah limbik. Sedangkan yang telapak tangan adalah reptilian brain. Kalau seperti ini namanya red zone. Kalau seperti ini berarti Bapak Ibu kalau marah itu zona merah. Berarti sedang yang namanya tantrum. Tidak ada kontrol dari limbik, tidak ada kontrol dari neokortek. Ini terpisah. Pas tanggal 2 termasuk. Nah, reptilian. Kemudian kalau Bapak Ibu lagi sedih dan lain sebagainya, biasanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang nyambung itu hanya reptilian sama limbiknya saja. Dan kalau seperti ini, kita belum bisa menguasai keadaan Bapak Ibu. Masih terlarut dan lain sebagainya. Kalau ada orang bilang ya kalau sedang apa nggak bisa move on Bapak Ibu. Nah seperti ini Bu. Dan bagaimana green zone itu ada? Bagaimana green zone itu ada? Seperti ini Bapak Ibu. Jadi 3 bagian otak kita itu disatukan. Kalau kita sedang tantrum, maka hati kita akan ikut. Tapi akan didamaikan oleh neokortek kita. Sehingga kalau Bu Wulan sedang marah sama suami, jangan seperti ini dok Bu. Ayo, kita berpikir jernih Bu. Oh kalau itu reptilian brain Bu, kalau kayak gini. Tapi kalau seperti ini, berarti Bapak Ibu perasaannya harus diimbangi dengan kejernihan berpikir, mencari solusi, kemudian membangun kesadaran diri dan pengelolaan diri, kemudian menciptakan iklim kelas yang positif dan suportif. Itu tantangannya. Kemudian yang jurus keempat, jaga konsistensi, yaitu membantu murid memahami pentingnya konsistensi. Kemudian menumbuhkan kesadaran internal. Ternyata di tubuh kita ada 10 tombol Bapak Ibu. Ini
tombolnya itu bukan berbentuk tombol gitu Bapak Ibu, tapi lebih ke kesadaran internal. Sebenarnya kita ada 10 tombol kesadaran internal. Apa saja mungkin nanti kita bahas di lain waktu nih Bapak Ibu. Kemudian membimbing murid mengenali tombol motivasi internal dan melatih keterampilan menjaga dan memperkuat kebiasaan positif. Ini Bapak Ibu. Jadi tantangannya ini, kami mencoba dengan kasus yang ada, kami mencoba menerapi mereka dengan beberapa hal yang sudah kami sampaikan. Kemudian aksinya Bapak Ibu, ada kami juga menggunakan metode ARKA Bapak Ibu. Untuk jurus kedua, kami di bagian aktivitas itu ada permainan kertas emosi Bapak Ibu. Jadi kertas emosi, siswa dikasih kertas, kemudian saya bacakan cerita. Kalau bahagia, kertasnya dielus-elus. Kalau emosi, kecewa, dikerawes. Kalau marah, disobek. Begitu kami bacakan cerita, kemudian anak mencoba, ayo kenali emosi dari cerita yang ada. Nah, videonya Bapak Ibu kami coba. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andri masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, maaf Bu, saya telat. Oke ya? Oke, sudah diterima lagi. Nah itu, kami bacakan cerita, kemudian anak bawa kertas. Kalau ceritanya nyambung, misalnya marah, dia disobek, berarti anak sudah mengenali emosinya. Itu yang penting Bapak Ibu. Kadang anak itu ada yang kok tiba-tiba marah, tapi kamu kenapa marah? Saya nggak tahu. Kenapa marah? Iya, nggak tahu penyebabnya. Pengen marah aja. Itu kadang anak kayak gitu. Sehingga kami mencoba, ayo kenali emosi. Kamu tuh sedang apa? Terus nanti setelah itu kelola emosi. Kamu emosi seperti ini, apa penyebabnya? Kemudian setelah itu di bagian refleksi kami diskusikan tentang kertas emosi, kemudian di bagian konseptualisasi kami menyampaikan konsep SEL, Social Emotional Learning. Jumlahnya ada 5 Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang mengaplikasikan kami merancang produk bernuansa SEL. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, kami mencoba anak-anak untuk membuat ada roda emosi, ada emosi tracker, gitu, yang tujuannya itu untuk mengenali emosi anak pada hari itu. Itu yang jurus 2, jurus 4 Bapak Ibu, kami bagian aktivitas itu game buka kepalan tangan Bapak Ibu. Contoh videonya seperti ini. Oke. Pada video itu ada 2 anak saling berpasangan, shoot, yang kalah jadi B, yang menang jadi A. Kemudian pada ronde pertama A itu menggenggam tangan seperti ini Bapak Ibu, kemudian B mencoba membuka dengan cara paksaan, dicakot oli, dijilat oli. Pokoknya, dan si A tugasnya ya tetap mengepal tangan, seolah-olah memegang benda yang berharga. Nah, ronde kedua dibalik Bapak Ibu. B yang mengepal, A mencoba membuka kepalan tangan, tapi tidak boleh menyentuh. Dengan rayuan, dengan bujukan, nggak boleh. Dirayu, dipengaruhi, nggak boleh. Dan kesimpulannya ternyata
lebih sulit dengan yang merayu, membujuk. Kalau yang pertama itu dengan paksaan, kalau yang kedua itu harus ada kesadaran. Sama seperti kita Bapak Ibu. Oke. Kemudian pada konseptualisasi Bapak Ibu, kami memberikan konsep-konsep tentang kesadaran versus paksaan. Kemudian disiplin positif dan disiplin biasa. Ada yang tahu Bapak Ibu, disiplin positif dan biasa satu perbedaan saja? Perbedaan disiplin positif dengan disiplin biasa? Bapak? Satu aja perbedaannya. Kalau disiplin positif biasanya dia berasal dari kesadaran. Kalau disiplin biasa biasanya dari aturan atau paksaan Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, kenal Emon Bu? Emon? Kita dengarkan ya Bapak Ibu. Sholat dulu Bu. Bintang sholat. Ntar aja. Iya, tadinya Bintang udah mau sholat, tapi itu udah nyadar dia mau sholat. Tapi begitu ada omongan dari orang tua suruh sholat malah lah mau kopain lah. Iya, kadang ada dia kayak gitu ya Bu ya, karena kayak gitu. Kalau nggak disuruh dia melakukan, kalau disuruh malah gitu. Iya, makanya di sini Bapak Ibu sangat-sangat dibutuhkan kita dalam memahami anak didik kita Bapak Ibu. Kami lanjutkan Bapak Ibu sedikit lagi. Kemudian prakteknya kami membuat menumbuhkan kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan jelek, mengambil 2 dari 7 KIH, yaitu tidur cepat dan bangun tepat. Nah ini hasilnya Bapak Ibu, mereka antusias, kemudian mereka juga memahami konsep-konsep baru tentang sosial emosional, kemudian juga mereka tergerak untuk belajar bagaimana mereka mengelola emosi. Kemudian untuk yang jaga konsistensi, mereka juga senang Bapak Ibu bermain, ada gamifikasinya juga. Kemudian murid memahami pengetahuan baru juga tentang disiplin positif dan juga disiplin biasa, juga anak-anak belajar membuat habit loop Bapak Ibu. Kami membuat seperti ini, yang sebelah kanan ini adalah habit loop. Ada 4 kotak di habit loop dan masing-masing itu memiliki peran yang tersendiri-sendiri. Nah ini contoh kami pada saat dengan siswa di kelas 8D. Ini ada peta emosi dan iMessage. Kadang kalau anak diambil bolpoinnya, kadang langsung keluar A, keluar B. Ternyata di iMessage itu diajari kalau bolpoinnya diambil, anak itu bilang saya merasa marah karena kamu mengambil bolpoin saya tidak atau tanpa izin. Saya harap kamu tidak mengulanginya lagi. Nah anak diajari seperti itu, tidak langsung berbicara A, tidak langsung berbicara B. Begitu Bapak Ibu, sudah azan. Oke, refleksi Bapak Ibu. Di bagian result itu ada refleksi. Kami coba membuat sebuah quote Bapak Ibu. Untuk kelola emosi, mengelola emosi bukan berarti menekan perasaan, tapi memahami dan menyalurkannya dengan cara yang tepat. Saat saya mampu mengatur emosi, saya juga sedang mengajarkan ketenangan kepada murid. Kemudian untuk jaga konsistensi bukan hanya soal hadir setiap hari, tapi tentang menjaga keutuhan niat dan tindakan. Saat saya konsisten, murid belajar bahwa keberhasilan membutuhkan kesetiaan pada proses. Itu hasil refleksi saya Bapak Ibu. Tidak saya panjang.
Oke, kita aplikasi sekarang Bapak Ibu. Mau nggak Bapak Ibu saya ajak untuk mengisikan pohon komitmen? Mau, tentang kelola emosi dan jaga konsistensi. Kami akan membagikan 2 buah sticky note, yang merah untuk kelola emosi, yang kuning untuk jaga konsistensi. Kita ingin membuat agar sekolah kita itu aman, nyaman, dan menyenangkan Bapak Ibu. Nah, saya minta coba Bapak Ibu tuliskan bagaimana sih Bapak Ibu dalam mengelola emosi ke depannya. Kemudian jaga konsistensinya seperti apa sih? Kuning untuk jaga konsistensi. 1 kalimat saja Bapak Ibu. Nanti kalau sudah monggo ditempelkan. 1, 2, 3. Ya. Ya berjajaran boleh? Boleh. Aku nang ujung lah, karena saya Ya, paling atas. paling atas. Boleh, boleh. Sini, aku di sini. Ya, monggo, monggo. Ini barangnya udah kotak. Monggo, terima kasih. Wis ya fotonya mau ora sih kiri-kiri. Oke. Ya, sip. Sampai situ ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Seperti itu saja. Emosi yang terkelola dengan baik menumbuhkan ketenangan. Konsistensi yang dijaga dengan hati menumbuhkan kepercayaan. Itu kata-kata kami hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa diterima. Kemudian kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan Bapak Ibu untuk bisa berbagi praktik baik dengan kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa sedikit memberikan manfaat ataupun hanya sekedar gambaran nih Bapak Ibu, bahwa ternyata kita sebagai guru juga memiliki kewajiban untuk membimbing, dan Pak Abdul Muti dari programnya sudah memberikan 7 jurus TK Hebat untuk bisa menjadi pedoman kita dalam proses kita membimbing para siswa di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu. Oh iya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah cukup? Masukan ya Pak? Iya Bapak Ibu, monggo. Saya itu malah lebih tertarik ke kegiatan yang tadi, kegiatan kelompok itu kayaknya bagus untuk digunakan di kegiatan proses pembelajaran, kayaknya asik. Diskusi mencari solusi berdasarkan perannya masing-masing, itu kayaknya tantangan buat anak-anak. Ya, boleh Bu. Bagus. Terima kasih ilmunya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas ya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Imam. Bapak Ibu semuanya. Sama-sama. Terima kasih. Aduh, maaf. Jangan satu kali dong, berbagi praktek baik itu lebih banyak lagi. Siap, Bu.